Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi ini dari Sakaria pasal 11 ayat 17. Sakaria pasal 11 ayat 17, demikian bunyinya. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan kita pagi hari ini adalah celakalah gembala yang meninggalkan dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, interaksi penggembalaan antara gembala dan domba adalah gambaran dari kehidupan keseharian bangsa Israel. Tuhan Allah menggunakan jabatan gembala itu untuk membuat umatnya mengerti realitas relasi kehidupan antara Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan Allah adalah gembala dan domba sebagai umatnya. Karena itu tugas gembala yang diangkat Tuhan Allah adalah menjaga, memelihara, melindungi domba-domba itu, sebab Tuhan Allah mengasihi umatnya. Saudara, tugas gembala harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh diabaikan. Sebab bila tugas ini diabaikan, apalagi lari meninggalkan domba gembalaannya, maka Tuhan Allah sebagai pemilik domba akan marah dan murka lalu menghukum. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan yang terakhir dalam perikop ini dengan tegas, keras dan pedas disampaikan kepada gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Sangat disadari bahwa tugas gembala tidaklah mudah. Setiap saat realitasnya menghadapi ancaman, bahaya untuk melindungi domba yang dipercayakan kepadanya. Misalnya, menghadapi para pencuri dan binatang buas di padang yang bukan hanya mengancam para domba, tetapi juga gembala itu sendiri. Tugas yang penuh risiko ini membuat ada gembala yang melarikan diri, baik karena ancaman itu maupun karena menghadapi domba nakal atau bebal. Untuk hal ini, Tuhan Allah dengan tegas menyatakan hukumannya bahwa pedang akan menimpa lengan kanan mereka dan mata kanan mereka akan dibuat menjadi pudar sepudar-pudarnya. Akibatnya akan membuat hidup mereka susah dan tidak berguna. Ayat hari ini, Tuhan Allah memperlihatkan resiko dan konsekuensi meninggalkan tugas sebagai gembala atau membiarkan domba-dombanya tersesat. Tidak ada toleransi, tidak ada grasi atau pengampunan, tidak ada amnesti atau pengurangan hukuman bagi gembala yang pandir atau bodoh. Kendati menerima tugas penggembalaan adalah tugas yang mulia, namun bila tugas ini dilalaikan atau diabaikan, berarti harus siap menanggung hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membuka cakrawala pandang kita sebagai orang percaya, baik sebagai sindi jemaat, sebagai pelayan khusus, UPK Bipra, Panji Yosua, Komisi Kerja, panitia maupun kostor dan pegawai. Kita semua diminta untuk tidak melalaikan apalagi meninggalkan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Allah
Sebab ada banyak fakta yang membuktikan bahwa orang yang lari meninggalkan tugas menerima hukuman. Hukuman yang dijanjikan Tuhan Allah itu sangat menyusahkan. Karena itu ingatlah bahwa di saat tugas itu diembankan kepada kita, maka kita hanya disuruh menjalankan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah yang memberi tugas pelayanan penggembalaan ini pasti akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan dan renungkan pagi ini. Buatlah kami mengerti, buatlah kami dapat melakukannya dengan baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sabda Pagi dari Gemim Sion Winangun edisi hari ini. Selamat bekerja, selamat melakukan tugas dan pengabdian. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.